Om Swastiastu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, di kesempatan pagi yang luar biasa ini, saya mau berbagi kepada teman-teman lebih lanjut lagi tentang apa yang sebenarnya kita udah bahas di video sebelumnya, yaitu tentang pola kerjasama. Jadi kembali lagi topik pembahasan kita adalah tentang pola kerjasama di agro. Oke ya, jadi di agro kita akan bekerja sama. Bagaimana pola kerjasama pertanian atau perkebunan skala industri yang kita bangun bersama, yang suatu saat harapannya adalah bisa memberikan satu solusi kepada kita semuanya gitu ya, semuanya yang memang memiliki interest atau ketertarikan dalam dunia perkebunan agroindustri, teman-teman. Nah, saya jelaskan dengan skema saja langsung, jadi pola kerjasamanya seperti apa. Saya akan buatkan lingkaran dulu, teman-teman, di mana lingkaran ini akan mewakili tentang persentase dari 100%, baik permodalan awal gitu ya, juga nanti bagaimana sistem profit sharingnya gitu kan di akhir dari kegiatan industrinya. Oke ya. Nah, kita akan melihat, teman-teman, yang pertama, kita kalau kita mau bertani, kita akan membutuhkan yang pertama tentu lahan. Jadi lahan ini kurang lebih saya anggap 30%. Oke ya. Jadi lahan adalah 30%. Lalu kita butuh bibit. Bibit adalah 15%. Lalu nanti ada petani penggarap, ini 15%. Benar ya? Nah, kemudian pemupukan dan juga saprodi atau sarana produksi termasuk pupuk dan juga kedepannya adalah untuk hama itu 20%. Oke ya. Berikutnya kita mesti memikirkan dulu juga nanti pemasarannya seperti apa. Nah, pemasaran ini berkontribusi kurang lebih sekitar 10%. Oke ya. Lalu misalkan siapa yang akan membantu petani untuk pendampingan? Nah, mereka juga akan mendapatkan kontribusi kurang lebih sekitar 15%. Dan terakhir adalah bukan 15%, tapi 5% saja. Oke ya, 5% saja. Oke ya, 5% ini siapa, teman-teman? Ini adalah koordinator lapangan atau korlap. Dan terakhir kita akan berbicara CSR. CSR itu berarti kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar, berarti 5%. Nah, kalau teman-teman perhatikan skema ini gitu ya, teman-teman perhatikan skema ini. Kembali lagi saya ulang lagi ya biar lebih jelas. Jadi yang 30% ini siapa? Ini adalah lahan. Jadi penyiapan lahan. Oke ya. Lalu yang 15% berikutnya siapa? Ini bibit. Oke ya. Lalu yang 15% lagi siapa? Ini petani, petani penggarap. Lalu yang 20% lagi apa? Ini adalah untuk pupuk. Karena pupuk tahun pertama, kedua, ketiga itu butuh juga lumayan. Lalu yang berikutnya 10% siapa? Ini adalah rantai atau jejaring pemasaran. Jadi pemasaran, di sini pemasaran produksinya. Lalu 5% adalah korlap atau koordinator lapangan. Dan 5% berikutnya apa? 5% berikutnya adalah adat atau desa adat atau tempat di mana perkebunan itu ada. Nah, teman-teman gini, melihat pola kerjasama awal seperti ini akan juga melihat nanti ke depannya ketika akhir daripada kegiatan itu sudah menghasilkan. Nah, itu juga nanti akan terjadi profit sharing seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat yang pertama tentang bagaimana sebenarnya peluang ini, ya. Misal teman-teman, kita tahu sendiri apa yang kita tanam adalah produk premium. Jadi kembali lagi kita ngomongin ini produk premium. Nah, produk premium itu yang kita upayakan di awal adalah satu, ya, itu adalah alpukat khas, oke ya. Ya, dimana kalau alpukat khas saat ini harganya 125.000 per kilo, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah durian musangking. Jadi durian musangking ini cocok juga di Indonesia gitu ya. Dengan angka kalau kita lihat per 1 kilonya itu kurang lebih sekitar 200.000 ya per kilogram. Ya, jadi kalau misalkan
satu buah musangking itu bisa hasilkan 2 kilo, berarti ini dikalikan 2, teman-teman. Nah, kalau kita melihat buah premium seperti apa yang saya sudah ceritakan tadi, maka potensi per hektar daripada kegiatan pertanian ini kelak gitu ya, 3 tahun 4 tahun lagi itu bisa menghasilkan 1 miliar. Nah, ini 1 miliar ini sudah dihitung sangat kecil dibanding dengan yang seharusnya bisa terjadi, teman-teman. Apakah memang bisa sebanyak itu? Ya bisa, tinggal teman-teman kalikan aja misalkan. Jadi lahan misalkan 1 hektar gitu ya, berarti bisa ditanami 150 pohon durian gitu kan. Nah, dari durian ini kita kalikan misalkan 1 pohon itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 40 juta 1 pohon gitu kan. Nah, ini tinggal dikalikan aja nanti 40 juta. Apakah mungkin 40 juta? Anda tinggal kalikan aja. Misalkan 1 pohon bisa menghasilkan misalkan 50 butir atau bahkan mungkin 100 butir per tahun gitu misalkan dari 1 pohon. Bisa nggak itu terjadi? Ya bisa, karena nanti semakin besar pohon berarti akan menghasilkan juga semakin banyak. Nah, dengan asumsi seperti itu maka kelak teman-teman akan menghasilkan 1 miliar dari 1 hektar. Jadi per hektar kita ngomongin 1 hektar. Oke ya. Nah, kalau teman-teman misalkan lakukan semuanya sendiri, oke ya, kita butuh modal berapa kalau sendiri nih? Kalau sendiri untuk bisa menghasilkan 1 miliar dengan 150 pohon durian per hektarnya, kita akan butuh berapa? Ya, misal untuk lahan kita akan butuh misalkan 500 juta. Lalu untuk bibit dan kelanjutannya seperti pemeliharaan dan lain-lain butuh 300 juta. Nah, ini saja teman-teman sudah butuh 800 juta. Jadi kalau sendiri yang mengerjakan, sendiri ini kita mengerjakan, maka untuk bisa memiliki 1 hektar kebun durian, maka kita butuh dari awal termasuk lahannya itu kita butuh 800 juta. Oke ya? Lalu bisa menghasilkan 1 miliar, kan gitu ya. Tapi dengan konsep pola kerja sama, kembali lagi ini pola kerja sama. Jadi kerja sama. Dengan kerja sama ini, maka apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah kita bisa membagi apa yang kita butuhkan sebagai modal itu dengan pola kerja sama seperti ini. Dan dengan cara pola kerja sama seperti ini, semua orang akan mendapat bagiannya dan semua orang bisa berkontribusi, gitu kan? Bekerja sama untuk bisa menghasilkan panen baik itu alpukat khas ataupun durian musangking. Oke ya teman-teman. Nah, sistem kerjasama inilah yang saya coba bagi kepada teman-teman di komunitas kita di Roda Gila juga. Saat ini kita sudah menanam kurang lebih sekitar 1000 hektar gitu ya, 1000 hektar di seluruh Bali teman-teman, kecuali Kodia Denpasar karena di Kodia belum kita masuk gitu ya. Tapi kalau di berbagai kabupaten itu kurang lebih sekitar 1000 hektar kita sudah tanam gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau melihat potensi sebesar ini, rasa-rasanya teman-teman dan saya gitu ya, mungkin ada kepikiran atau ada satu ide untuk kita melakukan kerjasama. Jadi saya undang teman-teman yang mau melakukan kerjasama bersama di komunitas Roda Gila, dan kita akan kerjakan ini secara bersama-sama dan semua memiliki peranannya masing-masing gitu ya. Contoh misalkan Anda hari ini punya lahan, silakan Anda dapat 30% nanti kontribusinya. Kemudian 15 bibit 15%, petani penggarap 15%. Tapi kalau misalkan ini semua Anda yang kerjain, misal lahan sudah Anda miliki, nanti bibit Anda bisa beli gitu ya. Kemudian petani penggarapnya juga Anda, berarti Anda bisa dapat porsi 60%. Kalau misalkan nanti pemupukannya juga Anda yang subsidi atau Anda yang kontribusi, maka Anda bisa total dapat sampai 80%. Jadi 80% teman-teman. Jadi 80%. Kalau misalkan ini semua Anda yang upayakan, oke ya, ini semua Anda yang upayakan. Tapi kalau misalkan hari ini teman-teman misalkan gini,
Pak Jul, saya nggak punya lahan, tapi saya punya modal lah, gitu ya, untuk ikut menjadi suplai bibitnya atau kontributor bibitnya. Bisa nggak? Bisa, Anda bisa lakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda juga sekaligus sebagai pemilik lahan, bibit, petani penggarap juga ya, nanti pemupukan juga Anda sendiri, Anda juga bisa melakukan. Oke ya, jadi ini sesuai dengan tagline kita, berkebun tanpa modal atau buat pemilik lahan, dan berkebun tanpa lahan buat pemilik modal. Nah, itu kita bisa kerjasama. Jadi saya kembali lagi mengundang teman-teman yang tertarik untuk ada dalam satu proyek bersama ini untuk kita kerjasama. Oke ya, kita kerjasama win-win gitu ya teman-teman, untuk kita bisa berkembang juga dalam bidang agro. Kegiatannya sudah cukup banyak, Roda Gila, di komunitas Roda Gila, dan semua pada support, semua pada dukung. Kenapa? Karena kita melihat potensi yang besar ini. Jadi selain tujuannya untuk ekspor, gitu ya, maka ke depan kita berharap yang Bali yang saat ini adalah destinasi wisata, suatu saat bisa menjadi destinasi wisata petik buah juga. Dan itu berarti bonus lagi buat kita semua. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu sharing saya. Semoga ini bermanfaat buat kita. Dan kembali lagi ini disclaimernya adalah bahwa ini namanya upaya, tetap hasil akhirnya adalah atas izin Tuhan, tapi setidaknya kita sudah bersama-sama berkolaborasi dengan orang-orang yang memang sudah kompeten dan ada profesionalisme dalam bidangnya. Saya rasa itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat ini, melihat potensi ini bersama. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.